Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai hari ini mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kerinduan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan firman-Mu serta setia melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari Lukas. Lukas pasal 21 ayat yang ke-27. Lukas 21 ayat yang ke-27. Mari kita bersama membaca firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sedemikian firman Tuhan dari Lukas 21 ayat yang ke-27 dengan topik renungan harian kita, kedatangan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas 21 ayat 27 ini penulis kitab Lukas menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali nantinya. Ya, ia menyampaikan bahwa berbagai tanda-tanda akan terjadi, ya, mengawali kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Tanda-tanda yang terjadi itu dapat membuat orang menjadi takut, tetapi dapat membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga bersemangat. Jadi bagaimana respon kita terhadap tanda akhir zaman yang disampaikan Tuhan Yesus dalam kitab Lukas 21 ayat 27. Ini adalah suatu pertanda, dan hal itu mendorong kita untuk tetap mempersiapkan diri di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, bumi. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung terhadap deru dan gelombang laut. Ya, orang akan mati ketakutan karena cemas berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi memang ada berbagai tanda yang mengawali kedatangan Kristus bagi orang-orang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah tanda kedatangan Kristus, membuat rasa takut, cemas. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengetahui bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali itu tentu pasti akan terjadi di dunia ini, hal ini akan membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh dan semakin setia terus untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perihal kedatangannya Yesus memberitahukan kepada murid mengenai tanda di langit dan di bumi. Di langit terlihat tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Di bumi laut bergelora sehingga seluruh bangsa bingung dan takut. Ya, dan saat itulah
orang akan melihat kedatangan anak manusia dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-27 ini. Bagi orang yang percaya, kedatangan Yesus merupakan puncak pengharapan dan keselamatan ya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, tanda-tanda itu seharusnya membuat kita bangkit dan bertumbuh dalam iman dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena itu saudara-saudaraku, jangan takut, jangan khawatir. Jikalau berbagai tanda akhir zaman juga terjadi, tetaplah setia berpengharapan di dalam Tuhan, tetaplah setia mengikut Tuhan, tetaplah setia ya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tetaplah setia untuk melayani Tuhan. Dan lebih sungguh-sungguh lagi, tidak bisa lagi biasa-biasa saja kita melayani Tuhan, tetapi lebih sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kita mengikut Tuhan, bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Kita percaya bahwa di dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali ini, ya Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kita untuk tetap setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan, dan Tuhan memimpin kita, anak-anaknya. Mari bersama-sama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 413, Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam penantian kami akan kedatangan Kristus yang kedua kali, mampukan kami tetap setia kepada Tuhan, tetap setia dalam iman, tetap setia bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Dan betapapun tanda-tanda akhir zaman terjadi, bumi berguncang, tanda di langit, di bumi, itu tidak membuat kami mati ketakutan, tetapi membuat kami semakin teguh dalam iman kepada Tuhan, semakin setia bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami, kuatkan, teguhkan kami, tetap setia melayani Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Ampukan kami melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun berada ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau ya Tuhan. Karena hidup yang kami miliki ini adalah hidup sebagai anugerah Tuhan, bukan hidup kami sendiri. Karena itu mampukan kami terus bersaksi tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh.
pada dunia. Tuhan, mampukan semua anak-anak-Mu dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, agar semakin setia bersaksi tentang Tuhan, semakin setia melayani Tuhan, semakin setia mengikut Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan berikan pemulihan, kuatkan dan teguhkanlah ya Tuhan. Dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, mampukan kami bersyukur atas setiap usaha pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dengan demikian kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Anak-anak kami masa depannya, kami percaya Tuhan yang memimpin, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami menjalaninya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam masa-masa Advent ini, kita tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut, jangan khawatir ketika pun ada tanda-tanda akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu harus semakin menguatkan kita, semakin setia melayani Tuhan dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tengah keluarga kita dalam pelayanan kita. Dan ketika kita harus keluar rumah untuk beraktivitas, bekerja, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan dan hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.